Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ahlina, NIM 209190010. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Husin MPDI. Nah, adapun di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jelaskan tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum PAUD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan kurikulum PAUD. Inti dari tujuan pengembangan kurikulum PAUD tersebut adalah mendorong perkembangan peserta didik sehingga mempunyai kesiapan untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya, serta untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada, dan sebagai acuan bagi satuan pendidik PAUD dalam menyusun dan pengembangan kurikulum sehingga akan memudahkan bagi seorang pendidik atau seorang guru untuk dapat mengembangkan model-model pembelajaran yang tepat sesuai dengan bidang-bidang pengembangan anak PAUD. Dan selain itu juga untuk mewujudkan visi misi perkembangan PAUD. Selain itu, kurikulum PAUD disusun juga antara lain agar dapat memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup sesama, belajar berguna bagi orang lain, dan belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses-proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, dari penjelasan tersebutlah itulah tujuan-tujuan pengembangan kurikulum PAUD yang harus digunakan untuk para pendidik sehari-hari. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAUD. Nah, adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAUD yang pertama itu adalah bersifat komprehensif. Artinya, bersifat komprehensif itu kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar. Kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar yang meningkatkan perkembangan anak secara menyeluruh, dalam berbagai aspek perkembangan. Ya, yang kedua yaitu didasarkan pada perkembangan secara bertahap, sehingga proses pembelajaran harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan usia anak dan tahapan perkembangan anak. Yang ketiga itu melibatkan orang tua sebagai pendidik utama, sehingga peran orang tua dalam menyusun rancangan kegiatan pembelajaran harus ditingkatkan agar tujuan PAUD lebih terarah dan tepat sasaran. Dan yang keempat itu ada melayani kebutuhan anak, yakni mampu mengembangkan kemampuan, kebutuhan, minat, potensi setiap anak. Yang kelima itu ada merefleksikan kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang keenam selanjutnya itu ada mengembangkan standar kompetensi anak sebagai upaya menyiapkan lingkungan belajar anak. Yang ketujuh itu memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak. Artinya, khususnya bagi para pendidik itu harus sangat memperhatikan keselamatan anak, khususnya di lingkungan sekolah dan di lingkungan luar sekolah. Adapun yang terakhir yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang optimal dan mampu menunjang proses pembelajaran. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAUD. Ada 8 prinsip yang saya jelaskan. Semoga dari penjelasan saya dari awal dan terakhir ini dapat bermanfaat, dapat dimengerti dan difahami bagi teman-teman yang sudah melihat dan menonton video ini. Nah, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.